Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Hasan, CGP Angkatan 6 Kabupaten Pangkep, dan rekan saya Sri Wahyuni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi akademik terhadap rekan saya Ibu Sri Wahyuni yang terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara untuk pra-observasi. Baik, kita mulai saja ya Ibu Sri. Bagaimana kabarnya Ibu Sri? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Baik Ibu Sri, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi ya, sebelum kita melakukan supervisi akademik yang akan kita laksanakan pada pembelajaran Ibu Sri selanjutnya. Baik, adapun tujuan yang akan kita capai pada pembicaraan kita, obrolan kita kali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu Sri untuk observasi yang akan dilakukan di kelas besok. Jadi apa-apa saja nih Bu Sri yang sudah dipersiapkan? Yang saya persiapkan itu yang pertama adalah rencana RPP-nya tentu saja. Di sini di RPP-nya ini saya membuat skenario dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian media pembelajaran yang saya butuhkan di observasi nanti. Oh iya, jadi yang sudah dipersiapkan Ibu Sri adalah RPP, media-media dan sebagainya ya Ibu Sri. Baik Ibu Sri, rencananya ini materi apa nih yang akan diajarkan? Di sini karena nantinya kita akan observasi untuk kelas 8, materi yang akan dibahas itu tentang algoritma pemrograman, submaterinya tentang kondisi percabangan 1, percabangan 2, dan 3 atau lebih percabangan, dan di dalamnya itu akan mempelajari tentang simbol-simbol flowchart. Oh iya. Jadi materi Ibu Sri yang sudah dipersiapkan ini kondisi percabangan ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Sri, tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajarannya itu adalah untuk memahami cara kerja dan penggunaan kondisi 1 percabangan, 2 percabangan, dan 3 atau lebih percabangan. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah memahami cara kerja dan penggunaan kondisi 1 percabangan, 2 percabangan, kemudian 3 atau lebih percabangan. Semoga apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Sri. Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai ini apa ya Bu? Area pengembangan yang hendak saya capai di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, karena ini adalah apa yang sedang banyak digalakkan dalam pembelajaran di kelas saat ini, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi itu yang ingin saya kembangkan. Keren sekali ya, jadi area yang ingin Ibu Sri kembangkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya nih ada kendala-kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran nanti terjadi. Kira-kira strategi apa yang Ibu Sri persiapkan? Dalam pembelajaran ya kadang kita tidak terlepas dari kendala-kendala ya, karena RPP-nya mungkin dibuat dalam kondisi yang sesuai ekspektasi kita, tetapi kadang di pembelajaran terdapat kendala. Yang strategi yang saya siapkan, yang pertama tentu saja saya harus melakukan evaluasi, kemudian melakukan analisis berdasarkan kendala yang saya dapatkan di lapangan, dan setelah melakukan evaluasi, analisis, saya juga bisa berdiskusi misalnya dengan rekan sejawat untuk mendapatkan misalnya saran-saran dari mereka
terkait perbaikan atau tindak lanjut dari pembelajaran saya ini. Keren sekali ya Bu Sri, strategi yang dipersiapkan kalau ada terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, ukuran keberhasilan dari apa yang Ibu Sri rencanakan itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya yang saya pikir ada dua ya. Itu bisa dari refleksi perasaan peserta didik. Jadi di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan refleksi kepada peserta didik, misalnya emot perasaan. Jadi apakah mereka puas, apakah mereka senang dengan pembelajaran yang terjadi. Kemudian yang kedua itu bisa dilihat dari misalnya asesmen atau penilaian, apakah mencapai apakah tujuan pembelajarannya telah tercapai. Maka di situ bisa kita lihat atau kita ukur keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Iya, jadi ukuran keberhasilannya adalah berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peserta didik, kemudian penilaian yang Ibu Sri lakukan sendiri ya pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi kapan nih pembelajaran ini akan dilaksanakan Ibu Sri? Insya Allah akan langsung dilaksanakan itu hari Senin. Hari Senin ya. Iya. Baik Ibu Sri, saya kira cukup untuk wawancara kita untuk pra-observasi. Terima kasih dan semoga Ibu Sri berhasil. Sampai jumpa hari Senin. Terima kasih juga Ibu Hasi. Iya, saya akan melakukan observasi di kelas ya Bu Sri ya. Ditunggu di dalam kelas. Terima kasih. Ya, makasih. Demikian proses wawancara pra-observasi saya dengan Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar, doa dimulai. Selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik. Bersemangat? Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang materi TIK ya, khususnya yaitu materi kondisi percabangan. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir? Fadil Akbar. Kenapa? Kita doakan sama-sama temannya ya, supaya cepat sembuh dan kembali bersekolah. Oke, kita sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe data, ya. Ada yang ingat tipe datanya apa saja yang sudah pernah dipelajari? Tipe data apa? Tipe data? Boolean, numerik, teks. Ya. Jadi bagus sekali ya, ada beberapa tipe data. Sekarang kita akan memasuki kondisi percabangan ya. Jadi apakah kondisi percabangan itu? Nah, ada yang bisa baca di atas? Saya. Ya, coba Iqbal.
Video lagi salah bini kali ya dari bini yang gimana skip kenapa? Yang mungkin beli wala pa mo beli sampai. Surami punta ba main mo? Sama lagi Bu. Kalau jalan dua kamu main sengkak. Yang memang kasar begini. Nah ini yang sana Raihan, Elmira dan Morfitria Jaya. Mana yang lainnya lebih semangat? Aisyah, mana Aisyah? Sama lagi Aisyah sampai benar. Kanan, baru 3 benar. Reski 2 baru 3. Apa kepentingan? Oh, ada pertanyaan atau? Ada lagi sini. Chandra. Oh ini 10 besar Chandra. Kasih main lagi Chandra. Sudah deh, pwede. Kau main. Sampai telu. Simbol flowchart ya. Dan tugasnya yaitu menentukan yang mana fungsinya dari setiap simbol. Oke, bagaimana sedang bermain games? Nah, mau lagi dikasih games di pertemuan berikutnya? Oke, baik. Nah, jadi nanti kita pelajari, kita bermain game lagi di materi-materi yang lain ya. Nah, intinya kalau pelajaran sih boleh dibawa HP-nya untuk digunakan sebagai sumber belajar. Oke, coba sebelum penutupan ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan tadi satu simbol dengan fungsinya? Simbol satu simbol ini namanya apa? Tidur tadi. Ini simbol apa? Ah, tapi Ternyata. Oke. Kalau yang ini simbol input output. Nah, yang ini simbol percobaan. Ini simbol proses. Dan yang terakhir, yang ini adalah simbol organisasi ya. Dan ini yang kedua kita akan menentukan materi fermentasi ya. Fermentasi dari simbol-simbol ini. Jadi minggu depan Apa? mau belajar di mana lagi HP-nya ya? Oke. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan kembali lagi pada pertemuan berikutnya dengan detail dari kondisi satu perjalanan. Ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya, Reski? Ada yang baca, ada yang mau ditanyakan? Oke, durasi sudah cukup ya, sudah cukup paham semua. Baiklah, silakan diselesaikan permainannya, silakan disiapkan kelasnya untuk pulang. Yes. Terima kasih atas kesediaan Pak pengajar praktik Bapak Asir dan Ibu Sri Wahyuni selaku guru yang telah saya observasi kemarin ya Bu Sri. Perlu saya sampaikan kepada Bapak pengajar praktik bahwa sebelum kita berbincang hari ini sebenarnya kami telah melakukan 2 rangkaian kegiatan. Yang pertama itu wawancara pra observasi. Kemudian kemarin saya dan
mengobservasi apa yang menjadi permasalahan kita kemarin ya Bu Sri. Baik, saya mulai. Tujuan percakapan kita kali ini ya Bu Sri ya, untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas. Jadi sekiranya ada sesuatu yang dianggap kurang, bisa kita diskusikan bersama hari ini. Sebelumnya saya ingin membacakan catatan yang telah saya saksikan ketika Ibu mengajar kemarin, yaitu tujuan pembelajarannya adalah memahami cara kerja penggunaan kondisi 1 percabangan, 2 percabangan, 3 atau lebih percabangan ya Bu Sri. Kemudian saya juga melihat proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPT yang Ibu buat. Kemudian media yang dibuat juga sangat inovatif, menarik, dan juga saya melihat siswa sangat antusias pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, bagaimana perasaan Ibu Sri ketika setelah selesai melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah selesai melaksanakan pembelajaran kemarin, yaitu saya merasa bahagia dan senang karena dalam pembelajaran saya itu saya telah berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, sehingga mungkin Ibu Hasti kemarin juga melihat beberapa media yang saya gunakan, di antaranya yaitu media presentasi dengan dukungan gambar-gambar serta game, sehingga siswa merasa pembelajaran itu bukanlah sesuatu yang menekan. Ya, betul sekali. Saya benar melihat antusiasme murid kemarin itu sangat bagus sekali ya Bu. Apalagi Ibu menggunakan media selain media presentasi itu berupa guntingan kertas ya. Iya. Guntingan kertas berwarna ya Ibu Sri ya. Baik Ibu Sri. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah, kan pada saat obrolan observasi itu Ibu mengatakan bahwa area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi secara optimal, baik proses, konten maupun produk, sehingga pembelajaran berdampak kepada murid itu dapat tercapai. Pertanyaannya di sini, apakah ada kendala yang Ibu temukan saat menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Baiklah, jadi berdasarkan pengalaman saya saat mengajar, dengan berbagai kemampuan saya di dalam RPT itu, bisa dikatakan tidak semuanya mulus dijalankan karena adanya kendala-kendala itu tadi. Di sini kendala yang saya alami itu adalah dari durasi waktu mengajar saya. Pembelajaran itu hanya 1 jam, sehingga kadang saya masih membutuhkan waktu bersama siswa untuk mengeksplor materi dan pembelajaran, tetapi kami dibatasi oleh waktu, sehingga mungkin dia maksimal di proses dan konten, tetapi misalnya di produknya karena keterbatasan waktu, jadi peserta didik belum bisa terlalu menciptakan berbagai variasi penugasan. Mungkin di situ kendala yang saya miliki. Baik Ibu Sri, jadi kendalanya Ibu Sri adalah pengembangan dari variasi penugasan yang disebabkan oleh durasi waktu ya. Kemudian pertanyaan saya, kira-kira apa rencana tindakan yang Ibu ambil untuk mengatasi masalah durasi waktu ini? Jadi setelah saya
melihat dari berbagai referensi, saya juga mendengar masukan dari rekan sejawat. Di sini untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya saya bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk tersebut, namun dengan metode proyek, sehingga ketika misalnya saya mengajar di dalam satu kelas terbatas 1 jam, penugasan tersebut dapat dilanjutkan pada pertemuan berikutnya sampai misalnya dalam durasi kurun waktu tertentu proyek tersebut dapat diselesaikan. Bagus sekali Bu Sri. Jadi rencana yang Sri ini sangat bagus, yaitu akan tetap melaksanakan proses pembelajaran dan diferensiasi, tetapi penugasannya diubah dalam bentuk proyek, karena mengingat kalau penugasan proyek itu bisa menggunakan waktu yang panjang ya Bu Sri. Iya. Kemudian pada percakapan praobservasi kemarin, Ibu juga mengatakan bahwa strategi yang dipersiapkan yaitu menyiapkan berbagai media pembelajaran yang menyesuaikan dengan profil belajar murid melalui media presentasi dan media kertas berwarna yang mempresentasikan materi. Apakah menurut Ibu hal tersebut sudah tercapai? Alhamdulillah, kalau dari media yang saya gunakan, menurut saya itu sudah tercapai dan sudah menggambarkan suatu proses berdiferensiasi konten, yaitu di mana saya membawakan materi untuk peserta didik dengan gaya belajar visual yang mudah menangkap materi dari gambar-gambar, penglihatan. Itu saya memberikan presentasi yang saya buat menggunakan media Canva. Kemudian untuk peserta didik yang gaya belajarnya auditori, itu saya menjelaskan materi saya tentu saja dengan intonasi, sehingga peserta didik menangkap maksud dari materi tersebut. Saya secara aktif mengajak siswa untuk menggali pemahaman-pemahaman mereka. Kemudian untuk peserta didik dengan profil belajar kinestetik, makanya saya menggunakan media berupa kertas berwarna, sehingga saya bisa membagikan langsung kepada peserta didik bisa melihat, membolak-balik dan mengarang. Luar biasa sekali Bu Sri. Jadi kemarin juga saya lihat simbol flowcard itu Ibu buat dalam dari guntingan kertas berwarna, itu sangat menarik sekali Bu Sri. Nah, berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, apa nih komitmennya Ibu Sri untuk melaksanakan rencana yang tadi disampaikan? Untuk rencana komitmen saya ke depannya, yang pertama itu setiap pembelajaran saya akan membuat sebuah evaluasi dan refleksi dari siswa, misalnya bagaimana bagaimana perasaan mereka setelah pembelajaran hari itu. Dengan berbekal refleksi perasaan mereka itu, saya bisa memegang dan kemudian melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran saya. Kemudian untuk yang tadi, yaitu pembelajaran proyek, maka di situ saya akan menyusun pembelajaran tersebut sedemikian rupa, menyiapkan rubrik penilaiannya, pembagian kelompoknya seperti apa, media-media yang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Luar biasa ya Bu Sri. Kemudian pada komitmen yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan? Ada beberapa elemen, tentu saja dalam pembelajaran saya di kelas saya tidak bisa berdiri sendiri, saya membutuhkan dukungan-dukungan. Yang pertama, saya senantiasa sharing dan meminta pendapat dari atasan saya, itu kepala sekolah, menyampaikan ide saya ini. Kemudian saya juga meminta masukan dan saran dari rekan sejawat dan tentu saja dari peserta didik itu sendiri, karena inti dari tujuan saya dan pembelajaran saya itu adalah bagaimana agar tersampaikan
secara optimal tujuan pembelajarannya secara maksimal kepada peserta didik. Ya, jadi Ibu Sri akan meminta bantuan dari kepala sekolah dan tentu dengan rekan-rekan saya. Ibu Sri. Baik Ibu Sri, jadi kapan nih Ibu Sri akan memulai melaksanakan apa yang direncanakan tadi? Insya Allah minggu depan pada pertemuan hari Senin kepala sekolah saya akan melaksanakan atau mengimplementasikan komitmen saya ini. Ya, luar biasa Ibu Sri. Terima kasih atas waktunya. Demikian bincang-bincang kita hari ini dan semoga kita bisa sharing lagi lebih banyak hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk Ibu Hasni atas